Tapi dalam hukum itu berlaku civis pacem para bellum. Artinya kalau mau damai siapkan perang. Gitu. Jadi kita sebagai penggugat ini sudah siap perang secara hukum. Aguan katanya sedang ke luar negeri. Jangan-jangan kabur. Gitu ya. Menurut saya ini harus dicekal cepat-cepat. Gitu. Ini ada pertanda. Ini sinyal bahwa Aguan mau kabur. Sekarang sudah ada bukti di luar negeri katanya kan begitu. Prinsipal. Maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya termasuk prinsipal dalam kasus ini. Sekarang agendanya agenda mediasi. Mediasi itu perdamaian, begitu intinya. Tapi dalam hukum itu berlaku civis pacem para bellum. Artinya kalau mau damai siapkan perang. Gitu. Jadi kita sebagai penggugat ini sudah siap perang secara hukum, gitu ya. Karena untuk akhirnya bisa mencapai keseimbangan, equilibrium, gitu, tentang mengembalikan lagi hak-hak rakyat yang telah dirampas oleh Aguan, Antoni Salim, Erlangga, Jokowi, dan teman-teman yang lainnya. Jadi kita memang sudah siap perang hukum di sini. Itulah yang kita sebut tadi dengan kalimat siap masuk ke pokok perkara. Tapi sekarang kan area damai. Nah, untuk damai ya siap perang. Itu satu poin utama. Kedua, bahwa Aguan katanya sedang ke luar negeri. Jangan-jangan kabur. Gitu ya. Menurut saya ini harus dicekal cepat-cepat. Gitu. Ini ada pertanda. Ini sinyal bahwa Aguan mau kabur. Sekarang sudah ada bukti di luar negeri katanya kan begitu. Jadi cegah sekarang imigrasi atas Aguan, atas Antoni. Jangan sampai orang yang berbuat zalim, jahat kepada rakyat dibiarkan kabur. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan bahwa setelah dipanggil harus hadir sekurang-kurangnya dengan video call. Tapi kuasa hukum kita hebat. Nggak usah mikir dulu video call, hadir dulu. Itu sebagai bukti itikat baik. Ini bukan menyangkut hal-hal yang disebut tadi damai, tapi ini itikat baik. Kalau soal poin-poinnya sudah jelas di petitum kita, kuasa hukum sudah membuat narasi. Mana yang provisi, berhenti dulu semua kegiatan, gitu kan, baik pembangunan maupun pembebasan. Itu tuntutan kita sudah jelas. Mana yang pada ujungnya PIK 2 harus dihentikan. Mana yang harus membayar 616,2 triliun. Gitu, jelas. Itu mah tinggal mereka mikir aja mau nggak jalankan itu. Begitu, nggak mungkin kita mundur-mundur itu mah. Gitu, resume itu sekitar itu. Jadi kata kuncinya, punya itikat baik tidak dia? Punya penghormatan tidak kepada rakyat Indonesia, kepada rakyat Banten? Begitu. Jadi yang kita baca besok itu soal itikat baik. Dan Bapak Ibu yang terakhir ini ya, kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi ini akan menjadi pusat pengadilan masyarakat. Walaupun tertutup mediasi, rakyat tahu. Begitu, rakyat bisa baca siapa Aguan. Rakyat bisa baca siapa Antoni Salim. Rakyat bisa baca siapa Joko Widodo. Siapa juga Erlangga. Siapa tadi para kroco-kroco lainnya. Gitu. Jadi, hei masyarakat bangsa rakyat Indonesia, lihat walaupun sidangnya tertutup mediasi, baca mereka. Mereka adalah orang-orang jahat. Mereka adalah pengkhianat. Mereka adalah penjajah. Mereka adalah perampas tanah-tanah bangsa kita sendiri.
Oleh karena itu, kita siap melawan. Siap melawan secara hukum. Si vis, pacem, para, bellum. Kalau mau damai, siapkan perang. Allahu Akbar. Langsung Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian dari prinsipal penggugat. Wahai para tergugat, prinsipal tergugat, Anda ingin berdamai sama kami, sama rakyat Banten. Kenapa Anda takut berhadapan sama kami? Kita sudah niat baik untuk dimediasi. Jangan tunggu dipanggil, datang. Ya, kalau mau selesai, mau berdamai. Kalau tidak bisa berdamai, jalan terakhir adalah perang. Perang melawan hukum. Kalau itu yang diinginkan, ya kami layani. Datang, ya. Ini waktu kesempatan minggu depan untuk dihadirkan, jangan ada alasan. Kenapa takut berhadapan sama kami? Ya, kami ini mewakili rakyat Banten. Selesaikan masalah ini, perkara ini selesaikan dengan cara yang damai. Jangan menunggu perang. Perang adalah jalan terakhir. Apabila damai tidak bisa diselesaikan, mari kita perang melawan hukum. Di belakang kami rakyat Banten semua. Rakyat seluruh Indonesia mendengar semua perkara ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pokok dalam hal ini adalah macam tadi di ruang mediasi. Mediasi itu dibentuk adalah untuk pertemuan para prinsipal, penggugat dan tergugat yang asli. Jadi bukan cuma berlindung dengan surat kuasa. Surat kuasa untuk menghadiri mediasi, bukan itu. Harus prinsipal yang hadir. Kalau memang benar Aguan CS jantan, katanya warga negara yang baik katanya, datang. Jangan berlindung dengan surat kuasa untuk mediasi. Cuma itu aja. Jadi mudah-mudahan nanti benar-benar dipanggil. Dan tadi yang tergugat 7 sama 8 dia tidak mau dipanggil, ya. Tapi itu harus. Itu aja. Kita lihat nanti. Yang mudah-mudahan dalam hal ini gentle secara hukum. Aguan CS gentle secara hukum, datang, hadapi. Kalau memang benar dan tidak salah, hadapi. Itu aja. Ya. Cukup. Dari HRM dulu Bu. Habis itu nanti, habis ini Bu Julia ya. Habis Bu Julia ditutup sama Bu Kurnia ya. Oh, Ibu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saat ini kami dari ARM hanya menginginkan agar Bapak Prabowo dalam hal PIK 2 ini untuk mengambil sikap yang seperti dikatakan Pak Said Didu. Sikapnya itu adalah Bapak berpihak kemana? Ke Aguan kah? Ke Jokowi kah? Atau ke perampok negara kah? Kalau Bapak berpihak kepada ketiga itu, rakyat akan berontak. Tetapi kalau Bapak berpihak kepada rakyat, rakyat akan mendukung Bapak. Tolong PIK 2 diurus dengan benar Pak, dibatalkan. Semua PSN yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan negara harus dibatalkan. Bukan hanya di PIK 2 saja. Mungkin ini seluruh Indonesia, di sepanjang pantai Indonesia sudah dikuasai oleh Cina rakus, Cina jahat. Dari mulai Morowali, Sabang, Rempang, semua sudah dikuasai. Terutama Banten, PIK 2 harus dibatalkan. Pak Prabowo, sekali lagi, rakyat mengingatkan Bapak supaya Bapak adil terhadap rakyat, jangan berpihak dan putuskan mata rantai Bapak kepada perampok, penjahat, dan Jokowi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rakyat Indonesia yang hadir hari ini melihat bahwa mediasi kita tidak berjalan dengan lancar. Advokat kita sudah bermaksud baik, berniat baik, tetapi saya sebagai rakyat yang kritis
agak heran, ada sesuatu yang aneh yang terjadi pada kasus ini. Kenapa? Pada saat tadi dikatakan bahwa rakyat kita di Banten dizalimi, dipersekusi, kemudian dilakukan segala kezaliman atau segala penganiayaan terhadap rakyat Banten, mengapa ada pihak lain dari pihak Aguan memasarkan PIK 2 secara yang aneh sekali, berbahasa Mandarin atau tepatnya bahasa Cina, sehingga saya rakyat bertanya, tampaknya mereka menjual tanah di negara Banten kepada rakyat negara Cina. Sehingga saya bertanya, selama ini ada kata-kata Pak Prabowo tidak boleh ada negara dalam negara Indonesia. Apakah negara itu negara Cina? Saya tanya kepada Aguan, saya tanya kepada Antoni Salim, saya tanya kepada Pak Jokowi, apakah pembangunan PSN di PIK 2 itu ada hidden agenda, ada agenda tersembunyi bahwa ada rencana invasi negara asing ke negara kita, supaya rakyat tahu bahwa ini bukan sekedar Aguan saja ataukah Aguan saja, apakah ada backup dari negara Cina. Saya hanya bertanya saja, kenapa diiklankan dalam bahasa Cina, bukan bahasa Inggris, bukan untuk negara Inggris, Amerika atau Jepang misalnya. Hanya negara Cina kebetulan. Nah, kalau itu ada hidden agenda, kemudian terjadi negara dalam negara, maka saya katakan kepada Pak Prabowo sebagai Panglima tertinggi, kepada Panglima, kepada para KSAL, KSAU dan KSAD, negara dalam bahaya. Karena luas PIK 2 itu amat sangat luas, lebih besar daripada negara Singapura, sehingga sangat aneh bahwa begitu besar ada tanah-tanah yang dikuasai oleh jaringan itu, oleh jaringan oligarki hitam itu. Bagaimana itu bisa? Siapa yang melakukan korupsi, kolusi ataupun nepotisme di kalangan pejabat kita, penguasa kita di daerah itu, dalam hal ini rakyat Banten, karena banyak di seluruh daerah Indonesia. Sudah dikatakan banyak sekali, ada Rempang dan segala macam yang kita semua rakyat sudah tahu. Pasti ada kong kali kong. Nah, kalau misalnya itu terjadi korupsi, nepotisme, maksud saya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu sudah melanggar aturan. Jadi kalau misalnya mediasi ini mereka tidak mau patuhi, lalu kita lanjut ke medan perjuangan di persidangan, di pengadilan, bahwa kalau terbukti ada korupsi, kolusi antara oligarki hitam dengan para pejabat kita yang melanggar undang-undang, itu sudah cukup untuk memenjarakan mereka. Kemudian Jokowi pun dipenjarakan sebagai pihak pengkhianat bangsa kalau terjadi ada hidden agenda antara negara kita dengan negara Cina. Mudah-mudahan kerjasama yang selama ini dikerjakan dengan negara Cina tidak seperti itu. Tapi saya tidak yakin. Kita lihat nanti perkembangannya. Hanya ini saya lemparkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu yang terjadi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.